Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus, Bapa yang baik, suatu hari baru Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena boleh mengenal Dikau dan boleh mengabdi kepadamu. Hari ini kami persembahkan kepadamu dengan segala usaha dan karya, segala pikiran dan perkataan kami. Tunjukkanlah kepada kami apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat, sebab kehendak-Mu lah ingin kami laksanakan. Tinggallah beserta kami, supaya kami setia kepadamu dan kuat dalam menghadapi segala tantangan. Itu semua kami mohon kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama di dari kitab Wahyu bab 21 ayat 9b sampai ayat 14. Aku Yohanes mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya bertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya bertulis nama ke-12 rasul anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Refrain. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Refrain. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Refrain. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Refrain. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Haleluya, haleluya. Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 1 ayat 45 sampai ayat 51. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah."
Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata kepada dia tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat akan turun naik pada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam damai dan sejahtera selalu bagi saudara-saudariku sekalian. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda semua. Saudara-saudari, biasanya orang kota sering dikesankan sebagai orang yang terpelajar dan kaya. Sedangkan orang desa sering dikesankan sebagai yang kampungan, miskin, dan bodoh. Itulah sebabnya banyak orang bermimpi dan berjuang untuk tinggal di kota. Proses urbanisasi tak akan berhenti selama desa dianggap dan nyata tidak ada apa-apanya. Yesus, orang Nazaret dan dikenal sebagai anak tukang kayu, dipandang remeh oleh Bartolomeus lewat kata-katanya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sungguh pun demikian, ia tidak menolak untuk mengikuti ajakan Filipus untuk bertemu dengan Yesus. Pengenalan Yesus tentang dirinya membuat Bartolomeus terpesona kepada pribadinya yang disebut Nazaret itu. Perjumpaan langsung dengan Yesus dan kata-kata Yesus yang menilainya sebagai orang Israel sejati dan tanpa kepalsuan membuat Bartolomeus bertobat dan mengikuti Yesus. Yesus bahkan menjanjikan hal-hal lebih besar lagi kepadanya. Pribadi Bartolomeus menjadikan model suatu pertobatan diri dari keraguan dan sikap merendahkan menjadi tekad dan semangat untuk mengikuti Yesus. Sungguh, jika kita bertobat, kita akan melihat hal-hal besar dari apa yang kita imani, seperti dikatakan Yesus sendiri. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada umat manusia." Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.